welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini pembahasannya itu tentang worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur yang ada di akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan pendekatan laba rugi ya. Karena di sebelumnya udah bahas tentang jurnal penyesuaiannya, maka langkah selanjutnya dari siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat kertas kerja. Gimana sih cara membuat kertas kerja di akuntansi perusahaan dagang? Apakah sama dengan di akuntansi perusahaan jasa? Kita lihat ya. Ini adalah contoh format dari kertas kerja. Jadi di sini sudah ada neraca saldonya dan aku juga udah punya jurnal penyesuaiannya ya. Jadi sama saja seperti di akuntansi perusahaan jasa, hanya saja ada beberapa akun yang berbeda ya, atau tambahan akun ya. Ada terdiri dari kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca ya. Langkah pertamanya, kalau misalkan di sini masih kosong, berarti kalian isikan dulu data dari neraca saldo ya. Kemudian yang keduanya, kalian pindahkan data dari jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja ya. Ataupun kalau misalkan kalian gak mau bikin dulu jurnal penyesuaiannya, kalian bisa langsung membuat jurnal penyesuaiannya di kolom AJP ini ya. Kita mulai. Nih, di sini aku udah bikin ya. Jadi nggak perlu aku bahas satu-satu ya, kenapa akunnya seperti ini dan nominal ini dapat dari mana. Jadi sekarang kita hanya akan memindahkan nama akun dan nominalnya saja langsung ke kertas kerja ya. Kita lihat. Nih, yang pertama itu adalah ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta rupiah di debit, berarti kita pindahkan ke kertas kerja. Kalau misalkan nama akunnya belum ada di sini, maka kalian harus menulis sendiri nama akunnya di bawah ya. Jadi tadi ada akun ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta rupiah di kolom debit. Berarti kita isikannya di sini ya. Hati-hati jangan diisi di neraca saldo, tapi ngisinya harus di AJP. Berikutnya ada lagi persediaan barang dagang awal sebesar 7 juta rupiah di kredit. Maka kita pindahkan. Cari dulu ada tidak persediaan barang dagang. Kalau misalkan ada, berarti tinggal ditulis nominalnya aja. Kalau nggak ada, berarti harus nulis dulu nama akunnya ya. Nah, untuk persediaan barang dagang di sini udah ada, berarti kita tinggal memindahkan atau mengisi nominalnya saja, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Oke. Selanjutnya ada persediaan barang dagang akhir 8.500.000 di debit ya. Kita lihat atau kita pindahkan ke persediaan barang dagang. Di sini 8.500.000 di debit. Nah, mungkin di sini hal baru ya buat kalian. Kenapa sih kok bisa sampai ada dua, debitnya terisi, kreditnya juga terisi? Pokoknya kalau AJP ini kita hanya memindahkan apa yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau misalkan debit dan kreditnya ada, ya berarti kita pindahkan seperti itu ya. Nanti tinggal kalkulasikan di NSD ya. Berikutnya ada juga ikhtisar laba rugi 8.500.000 di kredit. Maka kita masukkan juga di akun ikhtisar laba rugi kolom kredit sebesar 8.500.000. Nah, ini ya yang membedakan antara kertas kerja di perusahaan jasa sama kertas kerja di perusahaan dagang. Ada ikhtisar laba rugi ya, dan dua-duanya itu terisi. Kolom debit terisi, kredit juga terisi. Begitupun dengan yang persediaan barang dagang. Nah, yang selanjutnya kalian tinggal pindahkan semua yang ada di jurnal penyesuaian ini ke kertas kerja ya. Oke, yang berikutnya itu ada akun beban perlengkapan pada perlengkapan masing-masing 550.000. Berarti kita masukkan di kertas kerja beban perlengkapan. Kalau nggak ada, berarti kalian isikan atau tulis nama akunnya dulu, masukkan nominalnya ya. Tadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya debit 550, perlengkapannya udah ada, masukkan di kredit 550.
Oke. Selanjutnya ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 3.500.000. Oke. Beban sewa nggak ada, berarti kita masukkan dulu atau tulis dulu nama akunnya sebesar 3.500.000 pada sewa dibayar di muka. Ada ya, ini berarti tinggal dimasukkan nominalnya saja. Selanjutnya, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 1.800.000. Nih, beban penyusutan kendaraan itu belum ada ya, baru ada kendaraannya aja. Berarti kita catat di bawah nama akunnya. Beban penyusutan kendaraan sebesar 1.800.000 juga akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 1.800.000. Oke. Yang selanjutnya itu adalah beban listrik pada utang listrik sebesar 450.000. Kita lihat di sini beban listrik udah ada, berarti tinggal dimasukkan nominalnya saja ya. Kemudian tadi lawannya itu adalah utang listrik ya, nggak ada, berarti kita tulis dulu nominalnya sebesar 450.000 juga, tapi di kredit ya. Kemudian yang terakhir untuk jurnal penyesuaian itu adalah iklan dibayar di muka pada beban iklan. Iklan dibayar di muka, berarti kelompok aset belum ada, maka kita tulis dulu nama akunnya. Iklan dibayar di muka sebesar 250.000 pada tadi apa? Beban iklan ya, 250.000. Oke. Dengan ini berarti kalian telah selesai memindahkan jurnal penyesuaian ke kolom AJP ya. Jadi kalau udah kayak gini, kalian tinggal saldokan saja. Ingat, debit dan kredit harus balance. Oke. Ngerti ya? Jadi kalau mau memindahkan jurnal penyesuaian itu harus memindahkan tanpa dirubah posisinya ataupun nama akunnya. Nah, sekarang setelah kita mengisi AJP, seperti biasa, langkah selanjutnya adalah mengisi NSD atau neraca saldo disesuaikan. NSD itu cara ngisinya adalah dengan menghitung atau mengkalkulasikan antara nominal yang ada di neraca saldo dengan nominal yang ada di AJP. Ya, misalkan ini di neraca saldo akun kas ada 12.750, di AJP-nya nggak ada, berarti di NSD-nya itu tinggal tulis lagi aja 12.750 ya. Piutang AJP nggak ada, berarti tinggal pindahkan 2.800. Nah, ini persediaan barang dagang di neraca saldo debit 7 juta, di AJP debit 8.500, kreditnya 7 juta. 7 juta debit, 7 juta kredit. Berarti habis ya, 7 juta dikurang 7 juta. Berarti yang tersisa itu hanya yang 8.500 di debit. Paham ya? Yang 7 juta debit, 7 juta kredit, berarti itu hasilnya 0 ya. Diselisihkannya habis. Jadi tinggal ada yang debitnya aja sebesar 8.500. Sekarang perlengkapan debit, AJP, kredit, berarti dikurang 1.350 dikurang 550.000. Nominalnya 800.000 rupiah ya. Kenapa di debit? Karena dia termasuk kelompok harta, jadi dia harus di debit. Selanjutnya sewa dibayar di muka 6 juta debit, AJP-nya 3.500.000. Berarti ini dikurang, betul, simpennya di debit. Oke, 6 juta dikurang 3.500.000 yaitu 2.500.000 ya. Peralatan servis itu di neraca saldo ada, AJP nggak ada, berarti tinggal pindahkan saja ya. Akumulasi penyusutan, neraca saldo ada, AJP nggak ada, pindahkan. Hati-hati ya. Lihat, kalau di neraca saldonya kredit, berarti di NSD-nya juga kredit. Jangan sampai salah nyimpan karena nanti dampaknya adalah tidak balance. Itu yang paling kalian khawatirkan kan? Oke, selanjutnya kendaraan. Neraca saldo ada, AJP nggak ada, pindahkan. Utang dagang, pindahkan juga. Modal usaha, pindahkan.
Preve, pindahkan. Penjualan nggak ada, berarti pindahkan juga. Kemudian potongan penjualan, retur penjualan dulu, nggak ada. Potongan penjualan, pindahkan langsung. Pembelian juga sama, pindahkan langsung. Retur pembelian, potongan pembelian, nggak ada di AJP, berarti pindahkan juga. Pendapatan lain juga sama. Ban angkut pembelian, beban angkut penjualan, nggak ada, langsung pindahkan aja. Kemudian beban gaji, pindahkan. Nah, ini ada ya. Beban listrik neraca saldo 2.200.000, AJP-nya 450, sama-sama di debit, berarti ditambah. 2.200.000 ditambah 450.000, hasilnya adalah 2.650 di debit ya. Kemudian beban iklan, neraca saldonya ada, AJP-nya ada, tapi di kredit. Debit ketemu kredit, berarti dikurang. 3 juta dikurang 250, hasilnya 2.750. Betul. Kemudian ini beban air dan telepon, pindahkan aja. Beban bunga juga sama, pindahkan. Selanjutnya, nah ini ikhtisar laba rugi, kalian masukkan saja atau pindahkan saja sesuai dengan yang ada di AJP ya. Karena di neraca saldo nggak ada, berarti pindahkan aja. Sama beban perlengkapan juga tinggal pindahkan. Beban sewa, beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, hati-hati ya, dia di kredit. Kemudian utang listrik, dan juga iklan dibayar di muka, gitu ya. Jangan lupa di saldo. Nah, udah balance dong. Sekarang kita lanjut mengisi kolom laba rugi dan neraca. Diingatkan kembali, untuk yang laba rugi itu hanya diisi oleh akun nominal, artinya hanya akun pendapatan dan beban ya, artinya ada pembelian dan juga penjualan yang menentukan pendapatan dalam akuntansi perusahaan dagang. Kemudian ada neraca. Nah, neraca ini isinya adalah akun-akun real ya, artinya akun dari kelompok harta, utang, dan modal ya. Atau biasanya isinya itu nomor akun 1, 2, dan 3 ya. Kita pindahkannya berbarengan aja, mana yang masuk kelompok laba rugi dan mana yang masuk kelompok neraca ya. Kita bisa lihat nomor akun 1 sampai akun 1, 2, 3 itu kelompok harta, berarti kita bisa pindahkan langsung ya di neraca, tentu aja. Pindahkan neraca, kemudian bawahnya adalah utang dagang. Utang dagang itu termasuk kelompok akun real, berarti dia di neraca juga. Kredit ya. Berikutnya modal usaha, sama dia termasuk kelompok neraca, adanya di kredit. Preve juga sama, masih kelompok neraca, ada di debit ya. Kemudian, nah ini akun yang ada di perusahaan dagang, tidak ada di perusahaan jasa. Penjualan, retur penjualan, potongan penjualan ya. Berarti dia masuknya ke kelompok atau ke kolom laba rugi ya. Kalian pindahkan 43 juta, 1.350.000, 450.000. Kemudian pembeliannya juga pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Masukkan atau catatnya di kolom laba rugi ya. Selanjutnya ada pendapatan yang lain ya, udah dipindahin ya barusan. Dan ini nomor akun 7 yaitu beban. Maka dia dimasukkan juga ke kolom laba rugi ya, langsung saja semua beban dan berikutnya. Nah, ikhtisar laba rugi tentu aja masuk di kolom laba rugi, dua-duanya ya dimasukkan. Kemudian beban di mana tadi? Laba rugi, berarti beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, semua dicatat di laba rugi. Oke. Nah, ini akumulasi penyusutan kendaraan. Berarti dia termasuk kelompok harta ya, jadi dia harus dicatatnya di neraca. Oke. Posisinya di kredit.
utang listrik. Kelompok apa? Kelompok utang berarti dicatatnya di neraca. Oke, kejap. Yang terakhir, iklan dibayar di muka, maka dia juga dicatatnya di kolom neraca karena termasuk kelompok harta. Posisinya di debit. Oke. Nah, ini sudah dikelompokkan ya dari NSD, yang laba rugi akun apa aja, yang di neraca akun apa saja. Langkah berikutnya adalah buat saldonya. Jreng. Nah, jangan khawatir kalau misalkan di kolom laba rugi dan kolom neraca posisi debit dan kreditnya itu tidak balance. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah selisih di kolom laba rugi dan selisih di neraca itu yang wajib sama ya. Kita lihat untuk laba rugi dulu. Kreditnya 50.500.000, debitnya 43.900.000. Selisih dong. Berarti kita selisihkan 55.500.000 dengan 43.900.000 ya. Selisihnya itu disimpan di nominal yang lebih kecil. Berarti di sini ya. Kita lihat selisihnya adalah 11.600.000 rupiah. Maka di neraca pun harus segitu ya kalau mau jawabannya benar. Kita lihat selisih dari 56.350 dan 44.750 adalah ya betul 11.600 simpan di posisi atau nominal yang lebih kecil. Kalau udah ketemu selisih gini barulah di saldo lagi, maka dia akan balance. Akuntansi itu pada akhirnya tetap akan balance ya. Keren kan? Oke, nah berarti untuk PT Gelato dia mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 11.600.000 rupiah. Gitu ya, gampang kan? Yang penting kalian paham konsep dari NSD ya. Kalau kita review singkat, neraca saldo diisikan, kemudian AJP juga diisikan. Nanti kalian hitung atau kalkulasikan NSD-nya ya. Di kolom laba rugi itu tempatnya untuk akun-akun nominal, artinya akun pendapatan dan beban. Kalau di perusahaan dagang, pendapatan itu diperoleh dari pembelian dan penjualan ya selisihnya. Nah, di neraca itu isinya adalah akun-akun real, yaitu akun kelompok harta, utang, dan modal. Oke, segitu dulu ya untuk cara pengerjaan kertas kerja di akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Di next video aku akan bahas tentang kertas kerja di perusahaan dagang dengan menggunakan metode HPP ya. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.